Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema lebih dari pemenang di dalam kasih Kristus. Diambil dari kitab Roma 8 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin ya. Roma pasal 8 ini saudaraku ditulis oleh Rasul Paulus ya, menutup pasal 8 ini Rasul Paulus ya menulis sebuah klimaks iman yang luar biasa. Setelah ia berbicara saudaraku tentang penderitaannya, pergumulan dan tantangan hidup yang berat, saudaraku, yang berat-berat, ia menyatakan suatu kebenaran besar tentang kemenangan dalam kasih Kristus. Bahwa orang percaya bukan sekedar dapat bertahan, saudaraku, tetapi dapat hidup menjadi seorang yang lebih dari pemenang karena kasih Kristus. Luar biasa. Amin ya. Nah saudaraku, pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran dari Roma 8 ayat 37 sampai 39 saudaraku, dengan tema lebih dari pemenang di dalam kasih Kristus. Kebenaran yang pertama saudaraku, kemenangan orang percaya di tengah segala situasi. Roma 8 ayat 37 firman Tuhan berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh siapa? Oleh Dia, oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Nah saudaraku, lebih dari pemenang, hypernikao, artinya bukan sekedar menang, tetapi menang dengan kemenangan yang melimpah. Menang dalam semuanya itu. Dalam semuanya itu menunjukkan kepada menang terhadap apa? Terhadap semua. Ya, kalau kita lihat konteksnya terhadap apa? Terhadap semua penderitaan, semua kesesakan, semua penganiayaan, semua kelaparan, semua bahaya, semua tantangan saudaraku. Artinya orang-orang percaya memang tidak kebal dengan masalah, bahkan penderitaan, tetapi menang dan berkuasa atas semua masalah itu melalui apa? Kasih Kristus. Jadi kemenangan kita orang-orang percaya bukan karena kekuatan kita sendiri saudaraku, tapi oleh Dia. Oleh Dia itu adalah Kristus Yesus yang telah mengasihi kita. Jadi masalah dalam hidup kita ini saudaraku, itu bukan tanda kekalahan ya. Masalah tetap ada. Tetapi justru di dalam masalah-masalah itu Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dan kemenangannya dalam hidup kita. Amin ya. Kemenangan kita bukan karena kita hebat, bukan. Tetapi karena Kristus Yesus Tuhan yang menopang kita dan mengasihi kita. Amin ya. Kebenaran yang kedua saudaraku, lebih dari pemenang di dalam kasih Kristus adalah adanya jaminan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 sampai 39a berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Puji Tuhan saudara. Jadi dalam ayat ini Rasul Paulus menyebutkan berbagai hal ekstrim saudaraku bisa terjadi dalam hidup kita. Ada dimensi kehidupan. Di sini dikatakan ada maut maupun hidup. Ada dimensi rohani, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah atau kuasa-kuasa. Ada dimensi waktu yang ada sekarang
atau yang akan datang. Ada dimensi ruang ya. Kuasa yang di atas ataupun yang di bawah. Makhluk apapun juga itu ya. Jadi maksudnya saudaraku, tidak ada satupun dalam seluruh ciptaan yang ada di dunia ini dapat memisahkan kita dari kasih Allah bila kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah. Ini adalah jaminan total dan mutlak dari Allah. Jadi kita jangan sampai ragu akan kasih Allah dalam Kristus. Saat keadaan buruk sekalipun kita harus yakin. Kasih Allah tidak pernah berubah. Walaupun keadaan bisa berubah, dunia bisa berubah, apapun bisa berubah. Inilah yang dapat memberikan kepada kita kemenangan saat menghadapi masalah atau tantangan apapun ya. Kasih Allah dalam Kristus Yesus yang tidak pernah berubah. Jadi kalau saya gambarkan ya seperti seorang ibu ya yang penuh kasih, yang mengasihi anaknya yang dilahirkannya, tidak akan pernah berhenti mengasihi anaknya itu. Saat anaknya itu jatuh, saat anaknya itu gagal, saat anaknya itu menjadi lemah, saudaraku. Ibu ini tetap mengasihi anaknya karena itu anaknya. Demikian juga kasih Allah dalam Kristus tidak tergantung kepada kondisi kita. Karena kasih Allah itu setia, saudaraku. Percayalah, saudaraku. Dan kemudian kebenaran yang ketiga, saudaraku, lebih dari pemenang dalam kasih Kristus, dasar kemenangan kita adalah kasih Allah dalam Kristus. Jadi ini lebih ditekankan lagi, saudaraku ya. Roma 8 ayat 39b berkata, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih Allah dinyatakan dengan sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus rela mati berkorban, saudaraku, di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan. Yesus Kristus bangkit adalah bukti bahwa dosa dikalahkan. Kuasa dunia dikalahkan, kuasa kematian dikalahkan. Maut sudah ditaklukkan. Kemudian hubungan manusia yang mau bertobat dengan Allah dipulihkan. Jadi kemenangan kita bukan teori semata, tetapi berdasarkan karya Kristus Yesus yang sudah menyelesaikannya, saudaraku, di kayu salib. Jadi kita dapat lebih dari pemenang bersama dengan Kristus karena kita fokus kepada Kristus, bukan kepada keadaan. Iman kita berakar kuat dalam karya salib Kristus. Seperti seorang yang mendirikan rumah di atas batu karang. Saat badai datang tetap ada masalah, ada badai datang. Angin yang sangat kencang dan ombak yang sangat besar, saudaraku. Tetapi tetap berdiri teguh karena dasarnya kuat. Nah, Kristus, Yesus Tuhan adalah dasar iman kita yang tidak tergoyahkan. Jadi di sini mari kita belajar bahwa kita lebih dari pemenang dalam segala keadaan bersama dengan Kristus, dengan kasih Kristus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Semua ini terjadi, saudaraku, karena kasih Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita untuk kita semua. Jadi marilah kita tetap kuat, saudaraku, dan menjadi pemenang di dalam Kristus saat menghadapi masalah, problema, apapun, saudaraku. Ingatlah, kita bukan korban, tetapi kita pemenang bersama Kristus. Saat kita sendirian mungkin, ingatlah kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia mendampingi kita bersama kita. Atau saat dimana kita goyah, hidup kita goyah, kembalilah kepada Kristus Yesus yang penuh kasih sebagai dasar yang kokoh dalam kehidupan kita. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran, saudaraku, dari Roma 8 ayat 37 sampai 39, bahwa kita lebih dari pemenang di dalam kasih Kristus. Kebenaran yang pertama, kemenangan orang percaya di tengah segala situasi. Yang kedua, jaminan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, apapun itu juga, apapun, saudaraku, yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga, lebih dari pemenang dalam kasih Kristus. Dasar kemenangan kita, saudaraku, adalah kasih Allah dalam Kristus. Haleluya. Roma 8 ayat 37 sampai 39 saya bacakan, saudaraku, ya.
sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, ya, oleh Kristus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas ataupun maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk jaminan kemenangan dari Roma 8 ayat 37 sampai 39, bahwa bersama dengan Engkau Tuhan Yesus dalam kasih-Mu kami kuat, kami adalah pemenang menghadapi masalah problema apapun, melawan dosa. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Engkau Tuhan Yesus. Berkati siapapun Tuhan yang melihat tayangan Morning Spirit ini, mungkin sedang goyah, sedang banyak masalah. Biarlah melalui firman-Mu ini kami semua dikuatkan. Kami punya jalan keluar di dalam kasih Yesus Kristus penolong kami, Juru Selamat kami, Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Dan sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.